izin bertanya, batasan curhat tentang masalah rumah tangga kepada sahabat dan orang tua itu seperti apa? Misalnya suami telah melakukan KDRT. Batasan curhat itu adalah pertama, tidak curhat tentang aib keluarga. Ya, misalnya suami saya itu ternyata selingkuh gitu ya, nggak usah dicurhatin. Mencurhati perselingkuhan suami, ya, dicurhatkan kepada orang lain yang tidak kita yakini bisa memberikan solusi, apalagi ke publik seperti media sosial, it's not a solution. Itu hanya membuka aib baru dalam rumah tangga. Aib yang baru. Kenapa kita bilang aib yang baru? Karena akan jadi bahan pergunjingan. Kalau yang kita curhatin itu ember, mulutnya lemes gitu ya, ya pada dasarnya kita sendiri yang malu. Rumah tangga kita yang berantakan. Jadi kalau misalnya suaminya terindikasi kayaknya suaminya selingkuh misalnya, iya coba bereskan. Entah itu misalnya kita yang mencari tahu sendiri, atau misalnya kita buat tim investigasi dalam tanda kutip gitu ya, orang yang kita percaya, sahabat kita yang tahu tentang rahasia kita tapi dia tidak mudah mengumbar pada orang lain. Itu pun kita ceritakan karena kita yakin dia bisa membantu. Bukan karena sekedar kita curhat yang penting plong. Plongnya sampai situ doang. Begitu terbongkar aibnya, rame lagi, udah nggak plong lagi gitu. Kepada orang tua seperti apa gini jamaah sekalian. Sebisa mungkin masalah dalam rumah tangga kita ini jangan dikit-dikit dicurhatin ke orang tua. Orang tua kita sudah sering kita repoti. Sudah sering kita sudah memikirkan kita sejak kita kecil sampai dewasa. Maka ketika kita sudah berumah tangga, sebisa mungkin orang tua tidak lagi dibebani dengan urusan rumah tangga kita. Belum berumah tangga udah ngerepotin, udah berumah tangga masih ngerepotin juga. Kasihan orang tua yang sudah sepuh masih harus memikirkan anak-anaknya di usia tuanya. Tapi kalau kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan solusi terbaik kecuali ibu atau ayah, mintalah solusi pada mereka. Tapi cara menceritakannya jangan dibuat panik. Ceritakan dengan runut, dengan bahasa yang santun, bahasa yang tidak emosional, sehingga membuat orang tua cemas berlebihan. Ya. Tapi misalnya ceritakan dengan kata-kata yang tidak terlalu mencemaskan, berharap beliau memberikan nasihat dan saran. Bukan sekedar jadi teman curhat tanpa solusi. Kalau perlu kita berkonsultasi pada marriage counselor gitu ya, pada penasehat pernikahan atau psikolog yang biasa memberikan saran atau mencarikan insight gitu ya, jalan keluar, cara berpikir yang baik tanpa harus merepotkan orang tua gitu. Nah, batasannya apa? Yaitu tadi, kalau memang betul-betul butuh solusi dan kita hanya yakin orang tua yang bisa memberikan sarannya. Tapi kalau sekedar menceritakan aib tanpa kita butuh solusi, tidak usah. Cukup kita curhat saja ke buku diari kita, setelah itu dirobek aja. Atau kita ketik aja gitu ya di laptop, suami saya kok gini ya, bla 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 bla. Udah kita menceritakan ke laptop, udah plong. Setelah itu filenya dibuang. Kenapa filenya dibuang? Agar suatu saat kita tidak tergoda untuk membaca lagi hal-hal yang membuat kita sakit hati. Karena suatu saat kalau rumah tangganya lagi baik, dibaca lagi, kita jadi kesal lagi sama suami, padahal suami sudah tidak melakukan kesalahan yang sama, gitu ya. Jadi jamaah sekalian, healing terhadap masalah rumah tangga itu penting, tapi pilihlah healing yang tidak membuka permasalahan yang baru.